Semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil bikin pelanggaran di mana-mana dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayai nih kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita, Pak. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak, nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Demikian juga Polri. Buat apa kita diskusi anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Saya benar-benar, saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang benar lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa hampir 60% pilkadanya bermasalah? Kapan kita mau jujur, Pak? Saya tanya nih Pak Bawaslu, KPU, dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan, Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya, Pak. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis. Semua dihabiskan untuk membiayai pemilu, Pak. Apa nggak ngelihat efek dominonya kita ini? Saya minta tolong, saya keras karena apa? Ini soal bangsa ini. Bukan soal teknis kurangnya anggaran, Bapak Ibu. Siapa yang jamin PSU pertama nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalami sampai 3 kali PSU di Maluku Utara. Siapa yang bisa jamin? Akhirnya kepala daerah yang terpilih pun gak legitimate. Yang milih nanti 20%, 30%. Cari uang lagi mereka untuk money politik. Untuk sembako. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Tanggung jawab sama negara ini. Kayak mana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilunya, Pak. Jujur aja, Pak. Ibu, saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini. Begini yang kita hasilkan. Kita semua bagian dari persoalan. Ini bukan cuma soal jabatan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Masih ada nggak itu di dada kita? Masih ada nggak sih? Yang begini ini mau kita wariskan.
Ini anggota DPR nih semua ini babak belur Pak, berdarah-darah Pak kemarin pemilu berikutnya. Siapa yang berani bertarung di DPR Pak? Saya habis kata pimpinan, ini menyedihkan. Kalau kita tidak melakukan koreksi pimpinan, besok-besok jadi anggota dewan tuh perlu 50-100 miliar pimpinan. Jadi kepala daerah butuh 200 miliar. Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu semua mundur. Kalau nggak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa ya penyampaian dari Bung Deddy Sitorus. Tentu tadi kita melihat raker ya, dan RDP ya, dengan para Bawaslu ya, KPU kalau nggak salah tuh apa Kemendagri dan sebagainya ya, anggota-anggota aja lah mungkin ya terkait pemilihan. Nah, baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa pilkada ada di berapa daerah ya? 26 atau 27 saya lupa tuh. Berapa tuh? Saya ya kurang lebih kurang lebih 20-an lah gitu ya. Itu harus diulang atau diulang. Konon katanya seperti itu. Saya nggak tahu nanti ke depannya ini kan anggarannya membutuhkan banyak sekali gitu ya. Tapi untuk daerah-daerahnya saya nggak tahu di daerah mana saja, tapi kurang lebih hampir 20 sekian ya yang diulang. Jadi ini pertanyaan saya, ini kerja KPU Bawaslu ngapain ya, gitu ya? Atau mungkin orang-orang yang apa tuh semacam lembaga yang bertugas untuk keamanan ya, berlangsungnya pilkada dan sebagainya. Lah kok bisa seperti ini ya? Ini berarti udah telur telur banget gitu ya, udah kayak semacam apa gitu ya, kayak sulit menjelaskan teman-teman ya. Saya sulit menjelaskan karena memang kita ngerasa kayak lah kok gini banget gitu ya. Miris banget sih kalau seperti ini gitu ya. Tadi Bung Deddy Sitorus juga menyampaikan kalau seperti ini ya, kita harus punya modal di sebagai kepala daerah harus 200 miliar bahkan lebih kalau caranya seperti ini. Terus ke depannya bagaimana dong? Lah, miris banget sih ya, miris banget teman, miris sekali. Saya akan coba lihat nih ya. DPR yang berani keras di Senayan adalah DPR dari partai ketua umumnya, bukan pembantu presiden. Kalau ketua umum partai udah pembantu presiden, praksinya di Senayan macam bebek. Di luar tim kalah atau menang, apa yang disampaikan Bapak ini menurutku jadi bukti bahwa pihak berwenang tidak bertanggung jawab dengan apa yang diembannya. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang harus menanggung kerugiannya. Rakyat deril sapi perah bagi mereka. Rakyat juga ujung-ujungnya. Jadi pasti kembali mentok-mentoknya tetap ke rakyat. Jadi sebaiknya seperti yang sampaikan tadi bahwa kalau seperti ini, monggo sadar dirilah masing-masing ya. Masing-masing punya kesadaran diri, lalu mengundurkan diri biar digantikan oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk menjalankan tugas itu dengan baik. Tidak seperti yang sekarang ini. Hampir 60% loh ya. Kekacauan itu memang ya. Atau hampir 60% masalah itu. Ya belum lagi tadi dari angka-angka yang disampaikan gitu ya. Luar biasa memang. Jadi tetap lantang untuk kebenaran buat bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Coba saya lihat. KPU yang gagal itu sebaiknya diajukan ke DKPP untuk dipecat. Ada anggaran untuk verifikasi, kok nggak dilakukannya? Atau malah ada yang menerima suap. Ayo Komisi Dewa Usut KPU,
yang lalai untuk diajukan ke DKPP untuk disidang dan dipecat, kerjanya cuma pelesiran ke KPU pusat. Indonesia menjamin jikalau koruptor masih terlalu banyak di negeri ini, dipastikan rakyat yang kena imbasnya. Kinerja pemerintah berantakan, rakyat kena dampaknya. Sekali lagi koruptor dalang dari kemunduran negara. Kalau berbicara koruptor, saya rasa kita nggak heran lagi gitu ya. Banyak sekali memang koruptor-koruptor mafia di Indonesia. Jadi Indonesia ini kalau kita lihat kaya banget ya, menurut saya sangat kaya. Mungkin karena kaya kali ya, makanya banyak yang korupsi gitu ya. Bukannya dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara, malah dimanfaatkan atau apa namanya dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri. Padahal udah kaya sebetulnya, gajinya udah berapa. Seperti kasus apa? Pengoplos-pengoplos di apa ini katanya apa namanya baru-baru ini di Pertamina ya, Pertalite ke apa Pertamax ya, ke Pertalite atau apalah itu ya. Itu saya melihat gajinya mereka itu luar biasa loh, besarnya loh, tapi kok masih mau korupsi gitu ya, ngoplos sana ngoplos ini gitu ya. Kenapa coba, mau dibawa matikah uangnya, mau dibawa matikah hartanya? Ngapain coba berlebih-berlebih seperti itu? Ini tujuan para pejabat ini kadang-kadang seperti itu atau gimana gitu ya, kita nggak tahu juga memang sebetulnya. Tapi itu terjadi di beberapa orang teman-teman ya. Itu terjadi di beberapa orang, oknum-oknum lah, kita sebut oknum lah gitu ya. Ada berapa orang kemarin tuh kasus yang di Pertamina ini, 5 atau 6 orang tuh saya lupa ya. Saya nggak tahu ada nggak terlibat dari partai-partai mana aja nih. Nah, saya nggak tahu ya. Dari dulu pemilu itu busuk, tapi bedanya dengan sekarang PDI bukan pemenangnya. Hanya karena jatah kue Anda kurang. Lalu Anda bersuara lantang, saat PDIP jadi penguasa kemana aja bung. Nah ini kadang-kadang seperti ini. Orang yang sudah benar menyampaikan malah dikomentari seperti ini. Memang punya perspektif dan sudut pandang yang tidak sama itu hal yang wajar, dan ini penilaian dari debu apa ini, debu jalanan ya. Tapi memang ini bukan perihal menang atau kalahnya lagi sebetulnya teman-teman. Pemilu udah selesai, pilkada sudah berlangsung, sudah dilantik bahkan gitu ya. Tapi ini mengenai prosedural, proses. Ya, proses itu yang terus digaungkan agar ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi istilahnya ini menjadi sebuah evaluasi lah gitu ya. Refleksi ya, evaluasi bersama dan sebagainya dan sebagainya. Ya tapi it's okay lah teman-teman ya, mungkin Anda punya pikiran lain-lain juga nggak masalah sebetulnya bagi saya. Tapi ya kita juga perlu apa namanya melihat bagaimana hal yang baik yang disampaikan. Ya sebetulnya tidak terlalu cenderung terhadap apa namanya pasal-pasal, hukum-hukum, undang-undang dan lain-lain. Secara logika sekalipun kita berpikir, ya sebetulnya pasti kita tahu mana yang buruk, mana yang tidak baik, gitu ya. Mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Pasti kita tahu, teman-teman. Ya. Nah, kalau saya melihat di sini dari Lambor, ya, saya sangat setuju salah satu kota di Aceh melakukan pemilihan ulang di salah satu TPS. Dan sekarang yang menentukan wali kota dan wakil wali kota sekarang ditentukan oleh TPS tersebut yang diulang. Kalau menang di TPS tersebut, maka dialah pemenang pemilu di kota tersebut. Nah, bayangin bisa bisa terjadi tuh ngulang dan ngulang sampai kapan seperti itu nanti. Nah kan ini yang perlu dibahas sama seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy Storus tadi. Nah, keledai tak pernah jauh dua kali di lubang yang sama. Ya jatuh ya. Lah kalau pejabat yang Anda sebut berulang kesalahan yang sama berarti lebih dungu dari kedelai.
bukan kedelai ya, keledai ya, sorry, dari keledai. KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, mundur saja 4 lembaga ini yang bikin pemilu amburadul. Giliran ada daerah yang pemilu ulang gak ada anggaran. Miris. Ya ini tadi masalah anggaran juga tadi tuh. Jadi butuh anggaran juga teman-teman ya. Berapa ratus miliar nanti ke sana kalau ngulang. Nah, siapa yang tanggung jawab? Negara juga toh yang biayain gitu kan. Uangnya dari mana? Dari rakyat. Iya, dari rakyat juga uangnya. Padahal kalau kita lihat anggaran yang nantinya akan digunakan untuk pemilihan ulang ini, kalau itu dibagikan untuk membantu masyarakat yang ratusan miliar itu kan sudah lumayan banget. Banding ratusan miliar, kalau sampai triliunan, ya tahu juga nih bagaimana. Ayo, teman-teman ada pendapat lain? Boleh sampaikan di komentar pada video ini. Saya juga minta maaf kalau ada penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, sekali lagi saya terima kasih kepada pemirsa. Saya ucapkan salam NKRI harga mati.